Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan tugas video pada ulangan tengah semester kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua selama ini. Dan juga sebelum saya memulai tugas, yaitu mata kuliah usul fikih pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saddam Husin, kelas A17 di PJJ PAI UNSSC atau Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Baiklah, pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah usul fikih, yaitu pada pembahasan hakim. Apa sih itu hakim? Hakim atau pembuat hukum. Secara etimologi, hakim memiliki dua arti. Yang pertama, hakim artinya pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum. Adapun yang kedua, arti hakim yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan. Adapun arti hakim yang pertama, yaitu bahwa hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sumber hukum. Jadi dalam Islam tidak ada syariat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berkaitan dengan hukum-hukum taklif seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maupun yang berkaitan dengan hukum wad'i seperti sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah. Jadi menurut kesepakatan para ulama, semua hukum di atas bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbat seperti qiyas, ijma', dan metode istinbat lainnya. Adapun dalil para ulama mendukung pernyataan tersebut, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-An'am ayat 57 yang menyatakan artinya, yaitu menetapkan hukum itu hanya Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Dan juga pada surah Al-Ma'idah, yaitu artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada surah Al-Ma'idah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan atau menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan pada surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnah atau hadisnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, adapun arti hakim yang kedua, ulama usul membedakan sebagai berikut. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, para ulama usul fikih berbeda-beda pendapat tentang siapa yang menemukan, siapa yang memperkenalkan, dan siapa yang menjelaskan hukum. Jadi sebagian ulama usul fikih dari golongan ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa pada saat itu tidak ada hakim dan hukum syara,
sementara akal tidak mampu mencapainya. Oleh sebab itu, hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyingkap hukum dari hakim itu adalah syara. Namun syara pun belum ada. Sedangkan golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa yang menjadi hakim pada saat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akal pun sudah mampu untuk menemukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyingkap serta menjelaskannya sebelum datangnya syara. Di kalangan para ulama usul, persoalan-persoalan ini dikenal dengan istilah at-tahsin wa at-taqbih, yakni pernyataan bahwa sesuatu baik atau buruk. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan menyebarkan dakwah Islam. Para ulama usul sepakat bahwa hakim adalah syariat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, hukumnya adalah halal. Begitu pula apa yang diharamkannya, hukumnya adalah haram. Juga disepakati bahwa apa-apa yang dihalalkan itu disebut hasan atau baik. Di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan segala sesuatu yang diharamkan Allah disebut qabih atau buruk, yang di dalamnya terdapat kemudaratan atau kerusakan bagi manusia. Itu dijelaskan oleh Rahmat Syafi'i. Adapun golongan Maturidiyah berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu ada kalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang buruk pada zatnya. Itu golongan Maturidiyah berpendapat seperti itu. Jadi kesimpulannya, pembuat hukum yang menetapkan dan memunculkan sumber hukum itu disebut hakim. Jadi seorang hakim berusaha menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum. Adapun dalam menentukan kemampuan akal untuk menetapkan hukum sebelum turunnya syariat, para ulama terbagi kepada 3 golongan. Yaitu pendapat ulama terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat. Adapun yang kedua, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan sebelum datangnya syara, meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul-rasulnya. Jadi kaum Mu'tazilah tadi berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan sebelum datangnya syara, meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul. Itu pendapat golongan-golongan Mu'tazilah. Adapun yang ketiga, pendapat golongan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu ada kalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang perbuatan yang buruk pada zatnya. Jadi golongan Maturidiyah ini berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu
ada kalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang buruk pada zatnya. Jadi pendapat golongan yang tiga tadi berbeda-beda. Yang pertama, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat. Adapun yang kedua, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan sebelum datangnya syara, meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul. Dan yang ketiga, golongan Maturidiyah berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu ada kalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara menyuruh untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang buruk pada zatnya. Demikian penjelasan dari saya, yaitu mata kuliah atau pembelajaran usul fikih pada pembahasan tentang hakim, yaitu hakim itu pembuat hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Fakir. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.